Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safina Hussein dengan NPM 0203221111 dari kelas 1A Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Maluku Utara. Di video ini, saya akan menjawab soal-soal akhir semester ganjil dengan mata kuliah pengantar bisnis. Soal yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengendalian internalnya, apa yang perlu perusahaan lakukan berdasarkan Sarbanes-Oxley-ACT? Jawabannya yaitu pengendalian internal memiliki arti penting dalam rangka mencegah terjadinya praktik kecurangan atau fraud. Fraud dapat terjadi kapan saja di perusahaan mana saja dan dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan, karyawan dan manajemen, atau pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan Sarbanes-Oxley-ACT, yang perlu perusahaan lakukan yaitu perusahaan melakukan tata kelola keuangan yang baik berbasis Sarbanes-Oxley-ACT melalui keputusan direksi mengenai anti-fraud. Untuk membuat tata kelola keuangan yang baik berdasarkan Sarbanes-Oxley-ACT, perusahaan menerapkan Seksi 404 yang mensyaratkan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai, agar dapat memberikan jaminan yang cukup terkait dengan keandalan pelaporan keuangan. Soal yang kedua yaitu, melalui metode-metode apakah perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi? Sebutkan. Jawabannya yaitu, metode untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang pertama, teknologi. Otomatisasi pekerjaan diselesaikan oleh mesin tanpa penggunaan karyawan. Panduan otomatisasi yang efektif. Yang kedua, skala ekonomi. Skala ekonomi merefleksikan timbulnya biaya rata-rata yang lebih rendah sebagai akibat dari produksi dengan volume yang lebih besar. Yang ketiga, restrukturisasi. Soal yang ketiga, jika Anda harus memiliki cakupan pasar yang optimal untuk penjualan produk makanan ringan Anda, untuk mengefisiensikan distribusi produk Anda dengan mengandalkan kemampuan karyawan dalam menjual produk, manakah alternatif cakupan distribusi yang Anda harus pilih? Jawabannya yaitu distribusi intensif. Keuntungannya memberikan kemudahan akses bagi pelanggan, dan kerugiannya banyak gerai tidak menerima sejumlah produk jika para pelanggannya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk membeli produk tersebut. Soal yang keempat, untuk memasarkan produk kami dengan cara menjaga citra produk di mata masyarakat, metode apa yang harus kita gunakan dan jelaskan? Jawabannya yaitu iklan. Iklan atau advertising adalah presentasi penjualan yang bersifat non-personal yang dikomunikasikan dalam bentuk media atau non-media dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah besar pelanggan. Soal yang nomor kelima, sebutkan alternatif pengeluaran modal yang dapat dilakukan oleh suatu usaha jika mereka memperluas usahanya. Jawabannya yaitu yang pertama, perluasan bisnis yang ada, yang kedua, pengembangan bisnis-bisnis baru, yang ketiga, investasi pada aktiva yang dapat mengurangi. Dan soal yang keenam, dalam tahapan penganggaran modal, jika kita mencoba mengukur arus kas yang masuk dari setiap alternatif usaha, maka kegiatan ini tergolong dalam tahapan apa? Jawabannya yaitu menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilakukan. Suatu proyek layak untuk dilakukan jika nilai sekarang dari arus kas masa depannya melebihi pengeluaran awal yang dibutuhkan untuk mengakuisisi proyek. Itulah jawaban dari soal-soal ujian akhir semester ganjil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.